Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk terus istiqomah menuntut ilmu, sehingga menjadi wasilah kita, menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Hari ini Al-Fakir tidak dalam rangka tausiah, tapi hanya ingin menyampaikan sejarah hidup Nabi kita Muhammad SAW, yang memang kebetulan momentumnya tepat di bulan Maulid ini, di bulan kelahiran Nabi. Tentu perlu bagi kita untuk kembali membuka, menengok sejarah hidup Nabi untuk dijadikan pedoman hidup kita. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh seorang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di Susun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Selanjutnya di usia 6 tahun sang ibu wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek pun wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat usia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 4 tahun di Gua Hira. Itulah awal dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya dakwah disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad kemudian mendapatkan tantangan dari kafir Quraisy sehingga beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah untuk berdakwah di sana, membentuk masyarakat Islam. Kemudian Rasulullah berhasil melakukan Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan, dan menyatukan Mekah Madinah menjadi satu kepemimpinan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dan membentuk sendi-sendi kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Lalu kemudian pada usia 63 tahun Rasulullah SAW wafat karena sakit. Dalam beberapa waktu suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya mengembuskan napas terakhir, yang kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq alaihissalam sampai generasi-generasi selanjutnya. Itulah sedikit sejarah singkat dakwah Rasul dan kehidupannya. Mudah-mudahan menjadi teladan kita, menjadi uswah kita, menjadi patokan kita dalam beramal baik untuk kepentingan pribadi kita dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.